Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan uh, menjelaskan tentang bagaimana menambah postingan atau membuat postingan baru di blog desa. Tentunya postingan ini kita harus sudah persiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang pertama itu adalah tulisannya. Misalnya di sini sudah saya siapkan salah satu tulisannya. Kemudian adalah foto-fotonya. Foto-fotonya sudah saya siapkan 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, bila perlu adalah foto-foto yang lebih bagus ya, atau artikel-artikel yang sudah Anda siapkan sebagai bentuk suatu laporan bagi Anda dalam pengelolaan. Nah, langkah pertama untuk masuk ke akun Google-nya desa adalah kita harus masuk dulu, kemudian kita klik emailnya, maksudnya seperti ini. Kita cek email dulu ya, kita ketikkan lagi balik, kemudian kita masuk. Ya, passwordnya dimasukkan lagi, kemudian next. Ya, sembari menunggu kita tambah tab baru, kemudian kita ketikkan lagi blogger, kemudian kita masuk lagi ke blogger. Ya, emailnya sudah terbuka karena pada dasarnya sudah ada ya satu email masuk. Biasanya pemberitahuan kita sudah buat blog baru ya. Dan perlu kita ketahui, kita harus sering-sering cek emailnya desa tersebut. Karena pekerjaan kita nanti, misalnya ada komen baru, ada post baru, itu akan ada pemberitahuannya melalui email kalau misalnya ada permasalahan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sudah masuk ke dalam blog. Nah, untuk membuat postingan tersebut, langkah yang pertama adalah kita ke tanda plus di bawah seperti ini, klik tanda plus. Nanti kita akan diarahkan kepada dokumen yang seperti ini, lembar ini ya. Nah, di sini untuk membuat judulnya, di sini kita tuliskan dokumennya, dan di sini untuk labelnya atau kategori postingannya itu apa misalnya. Dan di sini adalah search description, dan di sini adalah mengatur kapan dia harus di posting atau dipublish. Nah, karena sudah saya siapkan tadi bahan-bahannya, kita bisa copy pastekan. Misalnya judulnya kita blok dulu, copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, postingannya, tulisannya kita copy lagi. Ya, kemudian kita pastikan di sini. Nah, satu hal yang paling penting harus kita pahami dalam membuat blog ini, kita harus melampirkan gambar dari tulisan ini yang kira-kira mendeskripsikan isi dari tulisan tersebut atau merealisasikannya seperti itu ya. Misalnya foto pertama itu harus di awal, kita enter. Kira-kira di sini ya. Kemudian kita klik di sini. Di sini ada banyak fungsi-fungsi icon-icon ini. Misalnya yang ini untuk foto, kita upload dari komputer. Kemudian kita pilih choose file. Ya, misalnya saya pilih
image yang pertama, open, dan akan mengupload. Sudah, kita klik, kita tandai, kemudian kita klik select. Ya, fotonya sudah muncul. Dan untuk mengatur fotonya ini, kita klik tanda ini ya, klik change. Nanti ukurannya pakai X-Lens saja, biar lebih full dia. Ya, kalau misalnya pun kita kasih caption, bisa misalnya ini ada toggle caption. Misalnya kita hapus foto titik dua suasana desa Warulian baru dari drone misalnya. Itu untuk membuat captionnya. Kemudian selanjutnya kita harus membuat labelnya. Ini misalnya adalah berita. Kalau ini berita, kita ketikkan berita. Ya. Kalau mau ditambah lagi labelnya, berita apa misalnya? Berita bantuan sosial. Baru kemudian kita ketik koma dan akan terchecklist secara otomatis. Nah, publishnya kita otomatis aja agar langsung terpublish. Kemudian untuk search description-nya harus kita buat ya, karena search description ini sangat berguna untuk pencaharian di Google ya. Ketika misalnya dengan tema itu akan mudah di indeks oleh Google. Misalnya boleh-boleh saja misalnya kita kopikan dari sini atau diketikkan langsung pun tidak masalah. Kita kopikan beberapa, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah jadi. Jadi pada icon yang ada di sini kita bisa melihat preview post sebelum post. Jadi hasilnya bagaimana ya? Misalnya kira-kira seperti itu. Kita klik preview post, nanti akan muncul tab baru. Nah, inilah hasilnya. Masih dalam bentuk preview ya. Ya. Kalau sudah jadi, silahkan klik tanda ikon ini, nanti akan muncul publish ya. Klik publish. Maka akan muncul konfirmasi. Klik konfirmasi. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah ada satu. Coba kita lanjutkan dengan postingan yang kedua. Postingan yang kedua misalnya Desa Warulian. Ya, kita langsung ketikkan ya. Kemudian kita masukkan dulu gambarnya, kemudian di-upload. Ya. Saya pilih image 2 misalnya. Ya, sudah ada. Kemudian kita klik select. Kemudian kita buat ukurannya X-Lens. Kita tambahkan captionnya. Foto.
Oke, kemudian kita enter ke bawah. Saya coba untuk mengkopikan postingan bahan yang sudah jadi. Ya, sudah jadi. Atau misalnya ada beberapa foto yang layak untuk kita tampilkan. Misalnya di tengah seperti ini, kita tambahkan fotonya. Kalau misalnya fotonya tidak diupload, yang fotonya sudah ada kian, kita klik di blogger saja. Misalnya di sini sudah tadi terupload. Coba masukkan yang ini misalnya, select. Kita buat lagi yang agak besar dikit, biar tidak terlalu besar. Kemudian kita kasih caption foto, misalnya suasana pedesaan misalnya gitu kan ya. Kemudian kalau untuk membuat labelnya ini kan berita misalnya, koma harus dikasih koma ya, misalnya swasembada pangan misalnya, berita tentang swasembada pangan misalnya. Kemudian klik koma lagi. Kemudian untuk search description-nya saya coba masukkan ini, saya copy, kemudian masukkan di sini. Coba kita lihat reviewnya seperti apa. Inilah dia ya, reviewnya sudah jadi. Jadi kita tinggal publish, klik publish, convert, jadi sudah ada 2 postingan yang telah kita buat. Jadi bagaimana caranya untuk postingan yang terjadwal? Misalnya kita posting hari ini, publishnya besok secara otomatis. Nah, caranya adalah kita buat lagi misalnya contohnya untuk postingan yang terjadwal. Atau misalnya kita posting 5 artikel tapi terjadwal. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau besoknya lagi, dan besoknya lagi. Jadi kita tinggal misalnya buat di sini helpdesk perintahkan, judulnya misalnya contoh ya, masyarakat siaga COVID-19 misalnya. Baru kemudian kita upload lagi fotonya. Saya pakai yang image 3. Oke. Ya, ditandai, klik select. Coba excellent. Ya, sudah besar ya. Dan di sini ada menu, ini rata tengah, coba rata kiri. Biasanya saya buat rata kiri ya, tergantung dari selera masing-masing. Ya. Kemudian saya pastikan. Ya, sudah jadi ya. Misalnya di sini berita koma COVID siaga COVID-19 koma. Nah, berita tentang siaga COVID-19. Untuk search deskripsinya, saya kopikan sedikit di sini ya. Untuk search description-nya, kemudian publish on. Di publish-nya itu kita set date and time, atau tanggal dan waktunya kita set. Misalnya besok, berarti hari ini tanggal 11, besok tanggal 12 jam 12. Atau misalnya bisa kita lihat pagi-pagi saja ya, pagi-pagi misalnya, atau siang hari jam 12. Oke, itu kita set, kemudian kita publish.
confirm. Nah, begitulah seterusnya. Nanti akan ada tandanya di sini schedule atau terjadwal. Nanti ketika misalnya ada 5 pose yang sudah diinput, bisa saja nanti dijadwalkan tanggal 13, tanggal 14, 15 sampai dengan seterusnya. Nah, untuk di tampilan awal coba kita lihat di halaman depannya, yang nampak cuman 1 2 karena besok terjadwal akan tampil. Nah, tadi sih kita sudah buat label ya. Labelnya bisa kita lihat di sini. 1 2 3 misalnya, maka akan muncul seperti ini ya. Kalau misalnya ini kita buka, tulisannya akan seperti ini ya. Ada kesalahan teknis tadi, biarkan saja ya. Itulah dia cara membuat publish di Blogspot. Tentunya teman-teman para penonton bisa mempraktekannya secara langsung. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk video selanjutnya bisa di subscribe di bawah ini, dan link deskripsinya di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.